Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan materi atau makalah saya mengenai desain kurikulum dalam kejuruan. Kita masuk saja. Bab 1 pendahuluan, yaitu A. Latar belakang masalah. Kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi untuk mewujudkan proses perkembangan kualitas potensi peserta didik. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Tantangan internal antara lain standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidikan, tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Sedangkan tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, dan perkembangan pengetahuan. Kurikulum bukan hanya untuk merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Evaluasi dan penilaian hasil belajar ditunjukkan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Penilaian hasil belajar adalah alat untuk mengetahui kekurangan dan yang dimiliki setiap peserta didik atau sekelompok peserta didik. Oleh sebab itu, penulis membuat makalah ini ingin membahas tentang desain dan struktur kurikulum. Adalah hasil dari sebuah proses pengaitan tujuan pendidikan dengan pemilihan dan pengorganisasian isi kurikulum. Kita masuk dalam rumusan masalah. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulisan makalah ini dirumuskan sebagai berikut. Apa saja tujuan pendidikan yang nantinya mempengaruhi desain kurikulum? 2. Apa itu desain dan struktur kurikulum? Masuk pada C. Tujuan penulisan makalah. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memahami tentang desain struktur kurikulum. Manfaat penulisan makalah. Penulisan makalah ini mempunyai manfaat bagi para pembaca dan diperuntukkan bagi kepentingan. 1. Bagi pembaca, bahwa kegiatan penulisan makalah ini akan menambah pembedahan ilmu dan pengetahuan, khususnya tentang pentingnya desain dan struktur kurikulum dan komponennya. 2. Bagi penulis, bahwa kegiatan penulisan makalah ini akan menambah pembendaharaan ilmu dan pengetahuan, khususnya tentang desain dan struktur kurikulum. Manfaat lainnya bagi penulis ialah untuk memperoleh sebagian nilai dari mata kuliah dasar-dasar kurikulum. Sistematika penulisan makalah terdiri dari 3 bab yang meliputi bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan makalah, dan bab 3 penutup dan saran. Kita masuk pada bab 2 pembahasan. 1. Desain dan struktur kurikulum. Desain kurikulum yang dimaksud adalah rancangan pola atau model desain kurikulum, berarti menyusun rancangan atau menyusun model kurikulum sesuai dengan visi dan misi sekolah. Dapat dikatakan bahwa desain kurikulum merupakan sebuah proses pengkaitan tujuan pendidikan dengan pemilihan dan pengorganisasian isi kurikulum. Penyusunan desain kurikulum dapat dilihat dari 2 dimensi, yaitu dimensi horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal berkenaan dengan penyusunan lingkup isi kurikulum. Susunan lingkup ini sering diintegrasikan dengan proses belajar dan mengajarnya. Dimensi vertikal menyangkut penyusunan bahwa berdasarkan urutan tingkat kesukaran. Pola-pola desain kurikulum yang ada sebenarnya mempengaruhi terhadap apa yang diyakini dalam memberikan pengertian mengenai kurikulum. Yang secara tidak langsung hal itu juga dipengaruhi oleh pandangan seseorang terhadap teori pendidikan yang dipercayainya.
Terdapat beragam pola kurikulum, namun demikian secara garis besar, desain kurikulum dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu 1. Subject Center Design. Subject Center Design atau yang lebih dikenal dengan desain kurikulum yang terpusat pada mata pelajaran merupakan bentuk desain kurikulum yang paling populer, paling tua, dan paling banyak digunakan. Dalam Subject Center Design, kurikulum dipusatkan pada sejumlah isi atau materi yang akan diajarkan. Kurikulum ini dibagi menjadi A. Subject Matter Design. Pada Subject Center Design, bahan atau isi kurikulum disusun dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, misalnya mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, kimia, fisika, berhitung, dan lain sebagainya. Pada pengembangan kurikulum di dalam kelas atau pada kebiasaan belajar mengajar, setiap guru hanya bertanggung jawab pada mata pelajaran yang diberikan. Desain ini berdasarkan pada keyakinan bahwa yang membuat manusia memiliki ciri khas dari makhluk lainnya adalah kecerdasan mereka. Dengan kata lain, dalam merencanakan suatu kurikulum akan lebih baik jika dipusatkan pada mata pelajaran, yakni pengetahuan-pengetahuan, sehingga manusia akan bertambah cerdas. B. Kita masuk pada bagian B. Discipline Design. Bentuk ini merupakan pengembangan dari subjek desain. Keduanya masih menekankan kepada isi atau materi kurikulum. Perbedaannya, pada subjek desain belum ada kriteria yang tegas tentang apa yang disebut subjek atau ilmu. Sementara pada discipline design, kriteria tersebut telah tegas yang membedakan apakah suatu pengetahuan itu. Perbedaan lain terletak pada tingkat penguasaan. Discipline design tidak seperti subjek desain yang menekankan penguasaan fakta-fakta dan informasi, tetapi pada pemahaman atau understanding. Bentuk ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan subjek desain. Di antaranya, pertama, kurikulum ini memiliki organisasi yang sistematik atau efektif, tetapi juga dapat melihat integritas intelektual manusia. Kedua, peserta didik tidak hanya menguasai serentetan fakta, tetapi dapat menguasai konsep, hubungan, dan proses-proses intelektual yang berkembang pada siswa. C. Broad File Design. Broad File Design merupakan pengembangan dari sumber subjek desain dan disciple design. Dari dua desain tersebut masih menunjukkan adanya pemisahan antara mata pelajaran. Salah satu usaha untuk menghilangkan pemisahan tersebut adalah dengan mengembangkan the Broad File Design, yakni desain yang menyatukan beberapa mata pelajaran yang berdekatan atau berhubungan dengan satu bidang studi seperti sejarah, geografi, ekonomi digabung dalam pengetahuan sosial dan sebagainya. Broad File sudah merupakan perpaduan dari sejumlah mata pelajaran yang berhubungan. Ciri umum dari Broad File ini adalah kurikulum terdiri dari suatu bidang pengajaran di mana di dalam berpadu sejumlah mata pelajaran yang saling berhubungan. Tujuan dari desain ini adalah menyiapkan para siswa yang dewasa ini hidup dalam dunia informasi yang sifatnya spesialistis dengan pemahaman bersifat menyeluruh. 2. Learn Center Design. Learn Center Design yakni kurikulum yang berpusat pada peranan siswa. Desain ini hadir sebagai reaksi sekaligus penyempurnaan terhadap beberapa kelemahan subjek center design. Learn Center hadir dari Learner Center hadir dari para ahli kurikulum yang memberikan pengetahuan bahwa kurikulum didesain dan dibuat untuk peserta didik. Desain ini memberikan tempat utama kepada peserta didik di dalam pendidikan atau pengajaran. Yang belajar dan berkembang adalah peserta didik sendiri.
Guru atau pendidik hanya berperan menciptakan suatu belajar mengajar, mendorong dan memberikan bimbingan suatu dengan kebutuhan peserta didik. Ada dua ciri utama yang membedakan desain ini dengan subject center, yakni pertama, learn center yang mengembangkan kurikulum dengan pusat dan berpusat pada peserta didik atau bukan daring. Isi kedua, learn center bersifat non-pre-plan, tidak direncanakan sebelumnya. Variasi learn center design adalah 1. Child center design. Ketika siswa dapat aktif di lingkungannya, pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari kehidupan siswa di lingkungannya. Dengan demikian, child center design harus berdasar kepada kehidupan, kebutuhan, dan kepentingan siswa. Masuk pada B. Experience Center Design. Experience Center Design adalah desain kurikulum yang berpusat pada kebutuhan anak. Ciri utama dari Experience Center Design adalah pertama, struktur kurikulum ditentukan oleh kebutuhan dan minat peserta didik. Kedua, kurikulum tidak dapat disusun terlebih dahulu, melainkan disusun secara bersama-sama oleh guru dan para siswa. Ketiga, desain kurikulum ini menekankan prosedur pemecahan masalah. Desain ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya pertama, karena kegiatan pendidikan didasarkan atas kebutuhan dan minat peserta didik, maka motivasi bersifat intrinsik dan tidak perlu dirancang dari luar. Kedua, pengajaran memperhatikan perbedaan individual sehingga mereka mau turut dalam kegiatan belajar kelompok karena membutuhkannya. Ketiga, kegiatan pemecahan masalah memberikan bekal pengetahuan untuk menghadapi kehidupan di luar kota. Masuk pada 3. Problem Center Design. Problem Center Design berpangkat pada filsafat yang mengutamakan peranan manusia atau man center. Perbedaan dengan learner center yang mengutamakan manusia atau peserta didik secara individual, problem center design menekankan manusia dalam kesatuan kelompok, yaitu kesejahteraan masyarakat. Konsep pendidikan para pengembangan model kurikulum ini berangkat dari asumsi bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama, dan seringkali manusia juga menghadapi masalah-masalah yang harus dipecahkan bersama-sama. Konsep ini menjadi landasan pula dalam pendidikan dan pengembangan kurikulum. Perbedaan dan learn center berikut ini disusun terlebih dahulu dalam pre-plan. Isi kurikulum berupa masalah-masalah sosial yang dihadapi peserta didik sekarang dan yang akan datang. Kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan, kepentingan dan kemampuan peserta didik secara dan yang akan datang. Ada dua variasi model desain kurikulum, yaitu the areas of living design. Desain kurikulum terhadap bidang kehidupan dimulai oleh Herbert Spencer pada abad 19 dalam tulisannya yang berjudul What Knowledge is of Most Worth. Ia mengungkapkan bahwa areas of living design menekankan prosedur belajar melalui pemecahan masalah, sehingga peserta didik memiliki kemampuan untuk menghadapi kehidupan di luar sekolah. Ciri lain dari model desain ini adalah dengan menggunakan pengalaman dan situasi nyata dari peserta didik sebagai pembukaan jalan dan pembelajaran bidang-bidang kehidupan, sehingga desain ini selain mampu menarik minat peserta didik juga akan mampu mendekatkannya pada pemenuhan kebutuhan hidup dalam masyarakat. Desain ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya pertama, the areas living design merupakan the subject matter design, tetapi dalam bentuk yang terintegrasi. Kedua, prinsip belajar aktif dan diterapkan. Ketiga, menyajikan bahan ajar dalam bentuk yang relevan. Keempat, menyajikan bahan ajar yang fungsional. Dan kelima, motivasi belajar dari dalam. B.
The core design. The core design timbul sebagai reaksi utama kepada spirit subject design yang sifatnya terpisah-pisah dalam mengintegrasikan bahan ajar mereka, memilih mata-mata pelajaran bahan ajar tertentu sebagai inti atau core. Sailor dan Alexander pada tahun 1956 mengatakan bahwa istilah core curriculum menunjukkan pada suatu rencana yang mengorganisasikan dan mengatur bagian utama dari program pendidikan umum di sekolah. Adapun karakteristik dari core curriculum yang dikemukakan oleh Sailor dan Alexander pada tahun 1956 diantaranya: program kurikulum inti melengkapi pendidikan umum dan tujuan program adalah seluas dengan hasil dasar yang dicapai melalui program pendidikan umum. 2. Kelas dalam kurikulum inti disusun atau diatur untuk 2 atau lebih periode kelas pada umumnya. Ketiga, kegiatan dan pengalaman belajar disusun dalam bentuk kesatuan dan tidak dibatasi oleh garis-garis belajar yang terpisah. 4. Kurikulum menggunakan metode pengajaran yang lebih fleksibel dan bebas. 5. Program kurikulum inti menggunakan berbagai macam pengalaman belajar. Bimbingan merupakan bagian pokok yang kegiatan kurikulum inti. Dalam teori kurikulum, Anita Lai pada tahun 2012, keberhasilan suatu kurikulum merupakan proses panjang, mulai dari kristalisasi berbagai gagasan dan konsep ideal dengan pendidikan, perumusan desain kurikulum, perpisahan pendidikan dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana, tata kelola pelaksanaan kurikulum termasuk pembelajaran dan penilaian pembelajaran dari kurikulum. Langkah pedoman kurikulum. 1. Mengumpulkan keterangan mengenai faktor yang turut menentukan kurikulum serta latar belakangnya. 2. Menentukan mata pelajaran yang akan diajarkan. 3. Merumuskan tujuan setiap mata pelajaran. 4. Menentukan hasil belajar yang diharapkan dari siswa. Menentukan topik setiap mata pelajaran. 5. Menentukan topik tiap mata pelajaran. 6. Menentukan bahan yang harus dibaca siswa. 7. Menentukan strategi belajar. 8. Menentukan alat evaluasi dan skala penilaian. 9. Menentukan desain rencana kurikulum. Kita masuk pada struktur kurikulum. Struktur kurikulum adalah pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Ke dalam muatan kurikulum, setiap mata pelajaran tiap tahun pendidikan dituangkan dalam potensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang dicantumkan dalam kurikulum Muhaimin pada tahun 2008. Struktur kurikulum dalam hal perumusan desain kurikulum menjadi amat penting karena begitu struktur yang disiapkan tidak mengarah sekaligus menopang pada apa yang ingin dicapai dalam kurikulum, maka bisa dipastikan implementasi pun akan kedodoran. Struktur dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, diantaranya: A. Struktur kurikulum pendidikan umum. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditentukan oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam potensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan.
muatan lokal, dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan menekankan dan menengah. Contohnya sekolah yang menggunakan kurikulum ini adalah SD atau SMP dan SMA. B. Struktur kurikulum pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sesuai dengan program kejuruannya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien, peserta mengembangkan keahlian dan keterampilan. Mereka harus memiliki stamina yang tinggi, menguasai bidang keahlian dan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, dan mampu berkomunikasi sesuai dengan tuntutan pekerjaan, serta memiliki kemampuan pengembangan diri. Struktur kurikulum pendidikan kejuruan dalam hal ini sekolah menengah kejuruan atau SMK dan madrasah alia kejuruan diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kurikulum SMK berisi mata pelajaran wajib, mata pelajaran kejuruan, muatan lokal, dan pengembangan diri. Contoh sekolah yang menggunakan kurikulum ini adalah SMK. A. Struktur kurikulum pendidikan khusus. Struktur kurikulum dikembangkan untuk peserta didik berkelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berdasarkan standar kompetensi lulusan, standar kompetensi kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi mata pelajaran. Peserta didik berkelainan dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu 1. Peserta didik berkelainan tanpa disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, dan 2. Peserta didik berkelainan disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Contohnya, sekolah menggunakan kurikulum ini adalah SDLB, SMPLB, dan SMALB. Kelompok mata pelajaran. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas 1 kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Cakupannya dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan berakhlak kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian cakupannya yaitu dimaksudkan untuk peningkatan kepribadian, kesadaran, dan wawasan peserta didik akan status atau hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan pengetahuan teknologi. Cakupannya kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP, MTS, atau SMPLB dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi dasar ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif, dan mandiri.
6. Kelompok mata pelajaran estetika. Cangkupannya dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas kemampuan ekspresi dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni, kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan serta ekspresi dan baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan bermasyarakat sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis. 5. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. Cakupannya, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada SMP, MTS, SMPLB dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sportivitas dan kesadaran hidup sehat. Kita masuk pada bab 3, kesimpulan dan saran. Pertama, A. Kesimpulan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa perubahan dan pengembangan kurikulum menunjukkan bahwa sistem pendidikan itu dinamis, semangat perubahan dalam pengembangan zaman. Tujuan desain dan struktur kurikulum untuk mendorong siswa mampu lebih baik dan melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan atau mempresentasikan apa yang diperoleh atau diketahui setelah menerima materi pelajaran. Struktur kurikulum dalam hal perumusan desain kurikulum menjadi amat penting dalam penyusunan isi kurikulum, karena begitu struktur yang disiapkan tidak mengarah sekaligus menopang pada apa yang ingin dicapai dalam kurikulum, maka bisa dipastikan implementasi tidak akan mencapai. B. Saran. Sebagian generasi penerus dan calon pendidik, tentunya kita harus memahami apa, bagaimana, dan mengapa pengembangan kurikulum harus dilakukan. Setidaknya kita turut andil dan berpartisipasi mensukseskan program pemerintah demi terwujudnya pendidikan Indonesia yang lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.